bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala raja yang memberikan kita kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Haleluya.
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau, Yesus. Yesus yang kami andalkan. Engkau bersama kami, Engkau pengharapan kami. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Selamanya kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hai semua keluarga MDC Batam, salam damai sejahtera, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada dan mengikuti ibadah online MDC Batam pada hari ini, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Nah, di tangan saya ini ada buah jeruk. Ada satu buah jeruk. Nah, di dalam buah jeruk ini terdapat biji jeruk yang sangat kecil. Biji itu merupakan benih yang akan ditanam kembali, sehingga menghasilkan buah jeruk yang lebih banyak lagi. Nah, saat ini juga saya ingin mengajak Anda semua yang sekarang ini mendengarkan ibadah online ini untuk menabur benih. Benih yang saya maksudkan di sini adalah Anda membagikan link ibadah online ini. Jadi link ibadah online kita ini merupakan benih yang sedang kita tabur. Percayalah bahwa setiap benih firman Tuhan yang kita bagikan itu akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi dengan Anda membagikan link ibadah online ini, sebenarnya Anda semua sedang menabur benih firman Tuhan kepada orang lain. Dan percayalah, benih yang kita tabur ini akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Iman mereka bertumbuh. Silahkan sekarang membagikan link ibadah online ini kepada orang-orang yang Anda kenal. Nah, di bulan Oktober ini, tema kita adalah mengenai hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Atau living by faith, not by sight. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang mari satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, kami bersuka cita, berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, rahmat-Mu yang selalu baru setiap harinya dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, ini saatnya hati dan pikiran kami terbuka kepada firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami semua dapat diberkati, diubahkan melalui firman-Mu. Bicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memohon. Semua orang yang siap dengar firman Tuhan dengan iman katakan, amin. Tema khotbah saya pada minggu yang pertama di bulan Oktober ini adalah living by faith, atau hidup dengan iman. Saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang jemaat yang buta.
mendatangi seorang pendeta yang sangat terkenal di daerahnya. Setelah bertemu, mereka melakukan dialog sebagai berikut. Jemaat yang buta ini berkata kepada Pak Pendeta, "Bapak Pendeta, maukah Bapak mengobati mata saya yang buta sejak lahir ini?" Pendeta menjawab, "Baiklah Pak, dengan senang hati saya akan mengobati mata Bapak." Kemudian si jemaat berkata, "Terima kasih Pak Pendeta." Bapak Pendeta memperhatikan si bapak jemaat yang buta tadi. Dan ia ingin menanyakan sesuatu kepada jemaat yang buta ini. Kemudian sang pendeta mulai bertanya kepada jemaat yang buta ini, "Sebelum saya obati mata Anda, saya mau bertanya." Jemaat itu berkata, "Silahkan Pak, Bapak mau bertanya apa?" Kemudian Pak Pendeta bertanya, "Bapak datang ke sini dengan apa?" Dengan penuh semangat si jemaat menjawab, "Saya datang dengan iman Pak." Mendengar jawaban itu, Pak Pendeta mulai tersenyum dan menganggukkan kepala karena bangga. Pak Pendeta bangga karena jemaat ini datang dengan iman. Lalu Pak Pendeta berkata kepada jemaat itu, "Bagus, bagus sekali Pak. Karena dengan imanmu pula Anda akan disembuhkan." Mendengar ucapan Pak Pendeta itu, sontak saja si jemaat kaget. Seketika ia langsung berteriak memanggil anaknya yang berada di luar yang bernama Iman. Jemaat itu berteriak, "Man, Iman, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu bisa menyembuhkan Bapak?" Dan Pak Pendeta pun bingung dengan tindakan si jemaat yang buta ini. Nah, ini adalah salah satu cerita humor yang terjadi karena salah persepsi yang dialami oleh si jemaat karena mengira iman bisa menyembuhkan adalah iman anaknya itu. Jadi si jemaat yang buta ini berpikir bahwa anaknya yang bernama Iman itulah yang menyembuhkan dia. Akan tetapi iman yang dimaksud oleh Pak Pendeta adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dipercaya dapat membawa keselamatan, yang menyelamatkan semua kita. Saudara-saudari sekalian, meskipun manusia bernama Iman, hal itu tidak bisa mendatangkan mujizat. Walaupun manusia diberi nama Iman, itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang akan mendatangkan mujizat dan terobosan transformasi kehidupan. Berkat dalam rumah tangga, bisnis, sekolah, sakit penyakit, dan semua aspek kehidupan kita. Hidup sebagai pengikut Kristus, hidup sebagai umat Tuhan, merupakan hidup yang dimulai dari iman. Berjalan di dalam iman, dan menjangkau atau meraih masa depan dengan iman. Itulah yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya ingin baca ayat ini sebagai ayat pertama, ayat pembuka dari khotbah saya hari ini. Perhatikan apa yang ditulis Roma pasal yang pertama 16 dan 17. Dikatakan demikian, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani." Perhatikan ayat 17. "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Injil yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam iman. Living by faith. Kita harus mulai hidup kita dengan iman. Berjalan di dalam iman dan menjangkau masa depan kita juga dengan iman.
Saya berdoa agar Anda bertumbuh, iman Anda bertumbuh setiap hari melalui setiap firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan. Supaya saudara dapat berjalan di dalam iman. Supaya saudara dapat meraih masa depan dengan iman. Sisa 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Saya ingin mendorong Anda semua untuk berjalanlah di dalam iman. Yakinlah bahwa iman Anda akan membawa Anda melewati setiap kesukaran, setiap masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Dan saudara akan keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Berikan tepuk tangan pada Tuhan kalau engkau percaya. Apakah iman itu? Pertanyaan yang harus kita pikirkan sekarang adalah apakah iman itu sehingga kita harus hidup di dalamnya. Dan saya yakin ini bukan pertanyaan yang baru. Menjadi orang Kristen, pasti semua kita sudah mengerti dengan baik. Paham betul tentang apakah iman itu. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Untuk itu saya ingin mengulangi, membaca ayat ini, Ibrani 11 ayat 1. Merefresh kembali ingatan kita tentang apa yang Alkitab katakan mengenai iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari semua harapan kita dikatakan. Dan iman adalah bukti atau tanda dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dengan iman kita mengerti bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum kita lihat sekarang. Sehingga iman merupakan dasar atau fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti atau tanda dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang sedang Anda harapkan dan rindukan saat ini. Apakah itu mengenai pekerjaan Anda? Apakah itu tentang sekolah Anda? Apakah itu tentang pasangan hidup Anda? Ataukah tentang sakit penyakit yang sudah lama sedang engkau derita saat ini? Ataukah tentang pergumulan rumah tangga, ekonomi Anda? Hari ini juga, ambillah keputusan untuk beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengerjakan mujizat dalam kehidupanmu. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Dengan iman engkau akan melihat, engkau akan mengerti bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Yesus. Dia adalah Allah yang sanggup dan mampu untuk mengerjakan mujizat-mujizat-Nya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Apa yang tidak mungkin menurut ukuran dan perhitungan kita sebagai manusia, Allah mampu melakukannya. Itulah iman. Iman membuat Anda berjalan di dalam keberanian dan kemenangan. Iman membuat Anda mengerti bahwa Anda punya Tuhan yang mampu menyelamatkan Anda. Iman membuat Anda untuk berjalan melewati kegelisahan Anda. Iman membuat Anda berjalan melewati ketakutan Anda. Apapun bahaya, apapun persoalan yang ada di depan Anda, iman Anda membawa Anda melewati semua itu. Tentu masih ingat khotbah pada minggu yang lalu. Ada laut Tiberau yang menghadang perjalanan orang Israel. Tetapi karena iman mereka, iman Musa kepada Tuhan, Musa percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Musa. Dan kita lihat bahwa laut Tiberau terbelah menjadi 2. Tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan sehingga orang-orang Israel dapat terselamatkan. Nah,
berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat yang kedua dan seterusnya, saya akan membagikan kepada kita semua saat ini beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam iman. Dan saya harap alasan-alasan ini Bapak Ibu semua dapat mendengarkan dengan baik, dapat mencatatnya dengan baik. Yang pertama, mengapa kita harus hidup di dalam iman adalah iman membuat kita berkenan kepada Allah. Iman membuat kita berkenan kepada Allah. Itulah yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari perhatikan ayat ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, katanya. Saya ingin membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian, tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencari Dia. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan demikian. Yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Ditulis demikian. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman. Dengarkan sekali lagi. Saudara tidak mungkin menyukakan atau menyenangkan hati Allah tanpa iman. Tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Ia memberkati orang-orang. Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini kita mengerti sekarang bahwa iman membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Dan Allah sangat senang dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah juga mau memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mencari Allah. Jadi kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan, maka saudara harus hidup di dalam iman. Halo. Kalau saudara mau agar Tuhan memberikan upah kepada saudara, maka saudara harus hidup dengan iman. Jika saudara ingin mengakhiri tahun 2021 ini dengan kemenangan, maka saudara harus hidup dengan iman, living by faith. Jika saudara ingin mengalami terobosan di dalam bisnis, usaha saudara, saudara harus hidup dengan iman. Saudara ingin mengalami transformasi kehidupan di dalam rumah tangga, ekonomi, pendidikan Anda, dan segala aspek kehidupan Anda, engkau harus hidup di dalam iman. Karena Allah suka dengan orang-orang yang beriman. Iman itu merupakan bahasa yang dimengerti oleh Allah. Iman merupakan komunikasi yang intens, komunikasi yang dalam antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengerti tentang bahasa iman. Iman itu adalah akses ke dalam mujizat Tuhan. Pintu kepada kemenangan, kunci kemenangan. Dan iman membawa Anda menjadi anak kesayangan daripada Tuhan. Saya belum pernah melihat orang tua yang sangat sayang kepada anaknya meninggalkan anaknya seorang diri. Seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, dia akan melakukan apapun demi anak yang dia kasihi. Iman membawa kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada kita.
Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan Anda yang adalah anak-anak kesayangannya hidup seorang diri. Percayakah engkau akan Tuhan? Yakinlah bahwa iman Anda akan membawa Anda berjalan di dalam kemenangan, kepada kemenangan. Satu langkah kepada langkah yang berikutnya. Saudara akan naik terus menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang alasan yang kedua mengapa kita harus hidup di dalam iman. Yaitu dengan iman kita mengerti bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Iman membuat kita mengerti, membuat kita paham, dan tahu bahwa alam semesta ini diciptakan, dijadikan, dibentuk oleh Allah. Dengarkan, Ibrani pasal 11 ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian. Karena beriman, maka kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh sabda Allah atau firman Allah. Jadi apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Karena beriman, maka kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Nah, untuk mengerti bahwa sesuatu telah terjadi dari yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan, sesuatu telah terbentuk dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dari yang tidak ada bentuk kemudian menjadi berbentuk, yang tidak berwujud menjadi yang berwujud, kita perlu iman. Hanya dengan iman kita mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi hanya dengan perkataan dan firman Allah. Jadi bagaimana kita dapat memahami bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh perintah Allah, oleh firman Allah, hanya dengan iman. Dengan iman kita memahami bahwa semua yang kita lihat di sekeliling kita ini, semua yang Anda lihat di sekeliling Anda, semua yang sekarang ada di sekeliling saya ini, terbentuk dari ketiadaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Iman kita memberitahu kita bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi dengan iman saudara mengerti sekarang bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta ini dari yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta ini, perlukah Anda merasa panik, putus asa, dan khawatir tentang masa depan Anda? Jika saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta ini, perlukah Anda khawatir dan takut tentang kehidupan Anda? Adakah yang harus Anda khawatirkan dalam kehidupan Anda? Saya rasa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan putus asa. Karena iman kita memberitahu kita bahwa Allah kita adalah pribadi yang sanggup dan berkuasa untuk menopang, memelihara, dan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berimanlah senantiasa kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi itu. Sanggup dan mampu dan hebat dan kuat di dalam segala hal untuk menolong dan
memelihara kehidupan kita semua. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam iman. Karena iman mendorong kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ulang. Kenapa kita harus hidup di dalam iman? Karena iman mendorong kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hal itulah yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Saya ingin ajak kita perhatikan ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan demikian. Bagaimana persembahan Habel bisa menyenangkan hati Allah lebih daripada Kain? Alasannya adalah iman Habel. Saya ulang. Alasannya adalah iman Habel. Karena Habel mempercayai Allah yang menyatakan dia sebagai orang yang benar dan menerima kurbannya. Dan melalui imannya, Habel masih berbicara kepada kita hari ini. Meskipun dia sudah lama meninggal. Dari ayat ini kita belajar bahwa tidak semua pemberian dan persembahan itu diterima oleh Allah. Saya ulang. Dari apa yang kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 4 ini, kita dapat melihat bahwa tidak semua persembahan itu diterima oleh Allah. Allah hanya menerima pemberian yang diberikan dengan iman. Allah hanya menerima pemberian-pemberian, persembahan-persembahan yang diberikan dengan iman. Izinkan saya untuk memberitahu Anda semua tentang hal ini. Jika saudara memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, berilah dengan iman. Sekali lagi. Jika saudara ingin, saudara mau memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, berilah dengan iman. Entah itu persembahan atau pemberian berupa uang yang saudara berikan, atau persembahan berupa lagu-lagu yang saudara nyanyikan, ataupun persembahan-persembahan yang lainnya, persembahkanlah semuanya itu dengan iman kepada Tuhan. Karena hanya persembahan dengan iman, itulah yang diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada persembahan yang diberikan dengan iman. Dan saya harap ini jelas bagi Anda. Pada saat saudara memberi, itu sebenarnya saudara sedang melakukan iman saudara. Jangan asal memberi. Jangan hanya saudara memberi karena sebagai rutinitas. Hari ini mulai rubah konsep kita di dalam memberi. Aku memberi karena aku beriman kepada Tuhan. Jadikan iman sebagai fondasi dasar Anda di dalam melakukan semuanya. Pada saat saudara sedang memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah, nyanyikanlah dengan iman. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Allah ada dan mendengarkan persembahan pujian yang saudara naikkan. Pada waktu saudara mengeluarkan dompet Anda dan mulai memberikan persembahan, percayalah bahwa saudara sedang memberikan kepada Tuhan. Bahwa Allah hadir dan memperhatikan pemberian saudara. Jadi, lakukanlah semuanya dengan iman. Belajarlah dari kehidupan Habel. Sekalipun dia sudah tidak ada, tetapi Alkitab bilang namanya masih ada sampai hari ini. Ceritanya masih didengarkan sampai hari ini. Itu karena Habel beriman kepada Tuhan.
Sekarang alasan yang keempat, mengapa kita harus hidup di dalam iman. Mengapa kita harus hidup di dalam iman? Yaitu karena iman membuat kita mendengar dan menaati firman Allah. Itulah iman yang ada pada seorang yang bernama Nuh. Pada saat Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, Nuh mendengarkan firman Tuhan itu. Dan Nuh percaya dan menaati firman Tuhan itu. Perhatikan apa yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 7 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan demikian. Bagaimana Nuh bisa membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya? Alasannya adalah imannya. Ketika ia mendengarkan peringatan Allah, Nuh percaya kepadanya. Meskipun belum ada tanda-tanda bencana yang mengancam, melalui kepercayaan, ia menunjukkan bahwa dunia yang tidak percaya kepada Allah pantas dihukum. Dan melalui kepercayaan itu, Nuh mendapat persetujuan Allah. Saya sungguh yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan dan menaatinya dalam hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan menaatinya akan ditolong oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mempercayainya dan menaatinya dalam hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mempercayainya dan menaatinya akan dan pasti dilindungi oleh Tuhan. Itu yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nuh. Pada waktu dia mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan untuk membuat bahtera, dia taat dan melakukannya. Padahal pada saat itu belum ada bencana alam apapun yang menandakan bahwa akan ada air bah. Kalau zaman sekarang terjadi tsunami, BMKG sudah memberitahu, sudah memprediksikan, memberikan siaga 1 waspada bagi mereka yang tinggal di pinggir pantai, segera persiapkan diri. Ada alat yang memantau. Pada masa itu tidak ada tanda apapun. Dan tiba-tiba saja Tuhan berkata kepada Nuh, bikin bahtera. Karena bumi ini akan dihancurkan. Nuh kemudian mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dia menaati dan melakukannya. Dan yang lebih anehnya lagi, Nuh bikin bahtera itu bukan di pinggir pantai atau di pinggir laut, tetapi dibikin di atas gunung. Dan itu sesuatu yang tidak masuk di akal, bukan? Di mana-mana orang bikin bahtera, itu di dekat pantai. Dan waktu Nuh bikin di sana, saya duga mungkin pada saat itu Nuh pasti ditertawakan. Orang-orang sezamannya pasti berkata bahwa Nuh ini pasti udah gila ini Nuh ini. Masa bikin bahtera di atas gunung? Hei, saya ingin beritahu. Terkadang firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, terkadang kita dianggap gila. Tetapi percayalah, apa yang menurut pandangan dunia itu sebagai gila dan tidak masuk di akal, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Dan kita tahu cerita ini, bukan? Tiba-tiba air bah datang. Nuh yang dianggap gila oleh masyarakat itu terselamatkan. Sementara mereka yang menganggap diri orang waras, orang yang mengerti, mereka semua mati binasa. Hai jemaat Tuhan, keluarga MDC Batam, saudara-saudara yang join dengan kami dalam ibadah online ini. Dengarlah firman Tuhan. Percayalah
dan taatilah. Mungkin firman Tuhan yang engkau dengar terkadang tidak masuk di akal. Buat engkau susah untuk mengerti pada saat ini. Tetapi tetap beriman saja. Engkau akan melihat bahwa suatu saat firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Haleluya. Sekarang alasan yang terakhir. Mengapa kita harus hidup dengan iman? Yaitu iman membuat kita tetap percaya janji Tuhan. Meskipun secara manusia janji itu mustahil untuk terlaksana. Iman membuat kita mempercayai janji Tuhan. Abraham adalah contoh dari iman yang ini. Iman yang terakhir ini. Ia mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya keturunan. Meskipun di dalam keadaan yang sulit. Kesulitan yang dialami oleh Abraham pada saat itu adalah usia. Kalau zaman sekarang kita selalu sebut faktor U, faktor usia. Usia Abraham pada saat itu sudah tua. 75 tahun. Pada waktu Abraham mendapatkan janji mengenai keturunan. Dan bukan hanya Abraham ini sudah tua. Yang lebih repot lagi istrinya itu mandul. Jadi secara usia sudah tidak mungkin untuk Abraham memperoleh keturunan. Sementara istrinya juga mandul. Itu sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Dan itu tidak akan masuk di akal. Tetapi Abraham tetap percaya bahwa Allah yang berjanji. Allah pasti akan menepati janjinya. Itulah iman. Dan kita tahu cerita itu bukan? Pada saat Abraham berusia 100 tahun. Tuhan menyatakan janjinya. Yang tadi sudah tua dan uzur. Si mandul. Sarah. Kandungannya mulai terbentuk. Dan apa yang nampak tidak masuk di logika kita. Karena iman, Tuhan mengerjakannya. Dengarkan Ibrani 11, ayat 11 dan 12. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dicatat demikian. Bagaimana bisa terjadi bahwa Abraham, walaupun usianya sudah lanjut, menjadi ayah seorang anak dengan istrinya, yaitu Sarah yang dirinya mandul? Bagaimana caranya? Imannya adalah alasan untuk itu juga. Saya suka kalimat ini. Imannya adalah alasan. Imannya adalah alasan untuk itu juga. Hai jemaat Tuhan, di dalam pergumulanmu, jadikan iman sebagai alasan untuk engkau berharap pada Tuhan. Percayalah, yakinlah, kalau Abraham ditolong Tuhan, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, engkau juga akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin di kolom komentar. Atau Anda boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Atau menepuk pundak orang-orang yang ada di samping kiri kanan Anda. Dengan iman, saudara katakan, amin atas firman Tuhan ini. Saya teruskan bacaan selanjutnya. Abraham yakin bahwa Allah yang berjanji kepadanya pasti akan menepati janjinya. Maka satu bangsa yang besar terpancar dari Abraham. Meskipun ia sudah terlalu tua untuk mendapat keturunan. Suatu bangsa yang terdiri dari berjuta-juta orang. Sehingga tidak terhitung banyaknya. Seperti juga bintang-bintang di langit. Dan pasir-pasir yang ada di laut. Orang yang beriman kepada Tuhan akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang beriman. Dan Tuhan
dengan senang hati Dia memberikan upah kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Ada 5 alasan yang merupakan 5 pelajaran penting yang sudah saya bagikan tadi. Yaitu iman membuat kita berkenan kepada Allah. Allah senang dengan orang-orang yang beriman dan Allah mau memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, iman membuat kita mengerti bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini. Yang ketiga, iman membuat kita untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang keempat, iman membuat kita mendengar, menaati setiap firman Allah. Dan yang kelima, iman membuat kita tetap mempercayai Tuhan. Meskipun secara manusia, janji itu mustahil terlaksana. Hai semua umat Tuhan yang ada di MDC Batam. Dan juga Anda yang baru pertama kali join dengan ibadah online kami ini. Hiduplah di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur untuk bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Mengingat akan kasih dan pengorbanan Yesus untuk menebus kesalahan dan dosa kita semua. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mengingat kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia, menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudari, kita akan makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari ibu bapak saudari, kita minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk roti dan anggur yang telah kami makan dan minum bersama-sama. Kami yakin dan percaya kami boleh dikuatkan. Kami mengimani bahwa kami memperoleh kekuatan yang dari Allah, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama dimanapun kami berada pada hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Buat itu berhasil dalam studi, berhasil dalam bisnis mereka masing-masing. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir ibadah ini. Yaitu yang pertama, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita kepada kenalan dan kerabat Anda. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kita membagikan link ibadah online, sebenarnya kita sedang menaburkan benih-benih firman Tuhan. Dan percayalah, apa yang saudara tabur dengan membagikan link ibadah online ini tidaklah sia-sia. Yang kedua sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dapat memberikan persembahan, perpuluhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda semua melalui nomor rekening yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda. Yang ketiga, puji Tuhan, pandemi COVID mulai membaik. Namun jangan sampai kita lengah. Diperlukan kerjasama yang baik untuk mengatasi wabah ini. Untuk itu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang beribadah secara onsite di gedung gereja, baik yang ada di Batu Aji maupun di Sungai Panas, untuk selalu perhatikan prokes. Dan juga kemanapun saudara pergi, selalu perhatikan prokes. Dan bagi yang belum divaksin, segera berikan diri Anda untuk divaksin. Yang keempat, jam ibadah onsite di gedung gereja kita, yaitu Satelit Batu Aji, digeser menjadi jam 9 pagi. Biasanya dilakukan jam 8, tetapi sekarang digeser ke jam 9 pagi. Jadi saudara-saudari semua yang beribadah di Satelit Batu Aji, ingat jamnya digeser ke jam 9 pagi. Sekarang, marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah tangan kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun kalian berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.